Apa cerita tuh? Terus putar. Inilah areal zona merah di masa kejayaan terus Kota Indera Dunia, pusat pendidikan, ajaran Dharma Indera, Kota Indera Dunia. Untuk masuk ke sana, yang melewati jalan sekarang disebut Sungai Tapung, dahulu disebut dengan Sungai Pua, ya. Maka mereka yang khusus melewati ini bukan melewati Sungai Kampar. Ini jalan darat yang tidak boleh sembarang orang untuk lewat. Inilah area zona merah. Para tetua menyebutnya ini bahagian satu titik koordinat timbun lurah, bahasa Indonesianya lurah, terjal ke bawah, jalannya cuma sempit, betul sempit, maka digelar dengan lurah timbunan tulang. Kalau yang masuk yang keluar tidak mengikuti kode etik Kota Indera Dunia, maka mereka dilemparkan jadi korban di pihak timur. Nah, Tenggara dari posisi kami bicara. Yang ini di bawah posisi barat laut. matahari di sana. Nah, di atas. Betul. Oke, dah. Itu ada batu merah, itulah batas zona merah. Yang ini. Titik koordinat. Yang titik koordinat jalannya. Yang ini. Nah, batu ini. Baik itu dari utara ke sini atau dari selatan melewat ke utara. Ini puncak pos. Yang ini puncak pos nih. Canghyang Datu Batara Guru. Maharaja Alam Pulau Varca. Yang di ujung. Untuk memasuki garis zona larangan yang disebut dengan kota pusat pendidikan Dharmapala atau ajaran Dharma yang dikomandoni oleh Sang Hyang Datu Batara Guru Mahabrata Panglima Ombun, salah seorang senior di peringkat Arya Tantra. Sebelah sananya lokasi khusus para Arya Tantra dan Tantrayana. Inilah asal kata dari ini kan Aliantan, asal kata dari Arya Tantra. Dulu jalannya bukan sebesar ini, tapi jalan tapak. Inilah yang disebut Bukit Timbun Tulang. Pohonnya, lihat aja yang di sana. Orji yang tidak boleh dirusak, diusik. Jalan setapak. Ini area masih asli pohon ini. Semoga besoknya yang sebelah sini jangan diusik lagi. Ini jangan diusik. Semoga adat suku bangsa di area ini dan negara mohon mendukung dan membimbing, mengayomi dan melindungi ini kekayaan bangsa NKRI kita. Bahagian dari kekayaan bangsa NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ini nggak ada di dalam sejarah mainstream, nggak ada yang seperti ini sejarah. Jadi ini adalah kita buka kembali langsung dari lokasi, langsung dari narasumbernya. Jadi ini orji, ini bukan copy paste, ini bukan ambil dari literatur, ini langsung dari tokoh tetuanya, bahwa yang terdahulu sebelum pra Islam. Disinilah di area bawah sana. Tunggu dulu mobil. Itu adalah area kota suci. Nah, di sanalah Candi Muara Takus yang dulu disebut Motakwi, kemudian Mongtakwi. Di sanalah dia. Nah, jadi area ini, zona merah ini adalah area eksklusif para pelajar Brahmana dulu yang mempelajari tantra. Tantra itu ajaran yang khusus untuk ksatria di ajaran Dharma. Dia bukan Buddha, bukan Hindu, tapi mendasari Hindu dan Buddha. Asalnya dari sini tempat sekolahnya. Jadi
Nah, di sanalah Di pusat sana pusat pendidikannya. pusat pendidikannya di sana tuh. Yang sekarang disebut dengan Candi Muara Muara Takus. Semoga ke depan nama itu dapat kita pulangkan kembalikan pada nama aslinya demi kekayaan, demi UUD 45 kemerdekaan Republik Indonesia. Kembalikan Indonesia, bangsa dan suku bangsa Indonesia ini pada jati dirinya. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kan kalau kita lihat itu kan itu ada genangan, itulah PLTA yang di area PLTA itu area-area bersejarah yang tertenggelamkan oleh arogansi pembangunan tanpa memperdulikan, tanpa peduli akan nilai-nilai sejarah yang luar biasa sebenarnya. Disinilah pusat ajaran Dharma, ajaran asli Nusantara, komplek persekolahannya kalau macam dulu tuh. Di sana kota sucinya, di sini persekolahannya. Di area bawah itu ada Goa Hanoman, Goa Garuda. Di sana pusat ritual tawaf yang dilihat Pahien, Itsing yang terakhir kan Itsing. Sebelumnya abad 2, abad 4 Pahien, Hunsiang, Yuning itu lihat ini mereka tulis di catatannya itu dikelilingi oleh bukit, inilah yang disebut yang dicatat oleh mereka bukit yang mengelilingi kota suci itu. Tempat kami berdiri ini dan Sana. garis sananya ke selatannya sana kelihatan bukit. Inilah jadi pagar alamnya. Nah, pagar alam. Ini bagian alam Soko. Jadi catatan sejarah itu tidak bisa bohong ya. Mereka orang Tiongkok itu catat, dan 4 orang itu catat sama persis. Dia bilang ada di kota suci tempat para pelajar yang berpakaian seperti biksu atau seperti orang ihram, itulah mereka berkumpul di sini melakukan tawaf, pradaksina tersimpan di atau kalau di Buddha, kalau Hindu prasawiya. Jadi di sini dulu orang lakukan tawaf yang dilihat oleh peziarah-peziarah Tiongkok, lakukannya di Candi Muara Takus itu. Jadi Candi Muara Takus itu adalah pusat puja, pusat ritual, pusat pendidikan, pelantikan para datuk. Hingga kini seharusnya dilakukan oleh para datuk. Kalau didapatkan jadi datuk, dipelantikan di sana. Inilah alam Soko. Di luar Soko itu ada Pisoko, Limbago. Nah, jadi ada ring-ringnya. Inilah. Ada ring. Ini baru ring Soko. Ini ring Soko semua nih, dari candi sampai sekitar sini itu ring Soko. Nah, kalau yang tadi sebutkan zona merah itu adalah batas zona eksklusif para senior lah. Para Arya Tantra yang mempelajari Tantra. Jadi Tantra itu bukan Buddha, bukan Hindu. Tantra itu ajaran asli Nusantara yang dibawa orang Tibet ke dibawa oleh bangsa Tibet Nusantara ke Tibet. Dan orang yang disebut di sana yaitu Istana Beratap Langit. Nah, biaranya sekarang masih dinamakan, disebut oleh para Batara Guru di sana, Bante, Banti, dan para biksu, yaitu dengan Biara Dalai Lama. Nah, jadi sementara di kita nggak susah cari, jangan bingung, gunakan akal sehat, logika sehat, jiwa yang bersih. Lihat di 1001 Raja ada sebuah marga yang disebut dengan marga Daulai. Jadi gurunya Dalai Lama itu gurunya Dalai Lama. Andai kita cari landnya sampai sekarang, itulah yang disebut di Sumatera Barat dengan marga Daulai. Ya, itu nama marga Daulai yang mirip dengan yang di Tibet sana. Jadi malah yang ini lebih kurang, andai kita runut ke belakang lagi, masa leluhur kita 12 abad sebelum Masehi. Jadi gurunya Dalai Lama itu Atis Hadi di Pamkara itu kan tercatat kan gurunya itu Swarnadwipa. Nah, Swarnadwipa itu salah satu senior yang di sini yang diminta oleh saudara kita di sana mengajar Atisa itu dari sini. Jadi Atisa itu bawa ke Tibet ajaran Dharma, terutama khususnya Tantra ya. Jadi di Tibet itu kan ada sekte Tantrayana, ada Mahayana, ada Budayana. Jadi ini bersumber dari sini ajaran Dhamma atau Dharma. Semasa Sangsakerta disebut. Ini sulit membahasakan, maka diperingan oleh para Batara Guru sepakat dengan bahasa atau tulisan, bahasa dan tulisannya yaitu Sangsakerta. Dari
kosakata himpunan Sang Sakerta para Sang Hyang Sekata. Jadi dulu sumber ajaran itu dari sini ya. Sekarang ajaran Dharma, ajaran asli Nusantara itu tersimpan di Bali. Jadi Bali itu bukan Hindu. Hindu itu bukan Buddha pula, bukan pula apalah namanya. China, bukan. Jadi ajaran asli Nusantara sampai sekarang itu ada di Bali. Dan Bali itu bukan Hindu. Gitu. Nah, Hindu itu baru salah satu sekte yang menamai diri dengan Hindu. Itu kan baru abad 18. Masih saudara kita. Hindu itu. Masih saudara Buddha kita. itu kan abad 5 SM, 500 SM. Nah, Sariputra gurunya anaknya Siddhartha Gautama, Rahul itu, Sariputra itu pendidikan sini. Bahkan dia terlahir di sini di Desa Panisan sana di. Bisa kita lanjutkan untuk berikutnya nanti di mana beliau dilahirkan, di mana rumah orang tuanya. Titik koordinat akan kita injak. Jadi membuktikan kepastian ini bukan abal-abalan. Jadi saat nama Sariputra itu Putra Nusantara itu diabadikan di universitas yang ada di Nalanda, namanya Stupa Sariputra. Jelas nama Nusantara Sariputra. Jadi ibunya itu Sari, bapaknya Madara. Karena ibunya Sari, dinamakanlah dia Sariputra. Bukan orang India, asli orang sini, orang Sumatera, orang Suwarnadwipa. Kalau persukuan kan itu baru dibentuk. Itu setelahnya kalau dirunut ke bawah setelah ada persukuan itu masuk dia dalam suku Piliang gitu. Kan kalau 4 suku utama Domo, Piliang, Caniago, Patapang, ya Malayu. Ntar. Nah, 4 suku utama itu kan zaman setelahnya, jadi zaman Sariputra itu belum ada 4 suku, itu kan baru dibentuk zaman-zamannya Adityawar, sekelas-kelas itulah. Jadi 4 suku utama, kemudian setelah kesininya baru banyak suku. Nah begitu juga ada kaitannya dengan marga di Tapanuli sana. Jadi Pasaribu, Purba, Lubis, malah sampai 1001 marga. Iya. Oke ya, cukup dulu sampai sini, nanti sambung lagi videonya. Ini kita di Bukit Timbun Tulang, jadi dinamakan Timbun Tulang dengan komandonya namanya Sang Hyang Datu Batara Guru, Sang Hyang Datu Batara Guru, Panglima Arya Tantra, Ombun. Jadi sini dulu kepala komandonya lah untuk menjaga Gapura ini. Pintu masuk ke kota suci dulu. Pintu masuk dan keluar dari pusat kota Indra Dunia. Indra Dunia namanya, bukan Muara Takus, Indra Dunia sebenarnya. Itu di candi itu Indra Dunia. Pusat puja, pusat kota suci, identik dengan Makkah atau Ka'bah lah. Jadi pintu darat itu selanjutnya lewat sini. Kenapa dinamakan Timbun Tulang? Karena orang yang mau masuk ke kota suci itu berniat jahat, itu tidak ada ampun, langsung timbun lemparkan aja ke dalam lurah yang disebut dengan lurah Timbun Tulang. Jadi kalau lurah itu dengan kata jurang. Jadi bukan jurang kematian, jurang tulang orang yang dibunuh mati sesuai karena mereka melanggar yaitu melanggar aturan dharma yang intinya yaitu yang disebut dengan kode etik alam soko. Jadi lokasi Timbun Tulang itu kalau kita sisi kanan itulah jurang yang disebut bahasa lokal tuh. Ini lembah di 1000, kemudian di saat sekarang tahun 2023. Nah, sekarang 2023. Itulah lurah atau lembah. Dulunya di sini berserakan, di bawah tuh tulang belulang para di sana. Yang satunya sebelah sananya. Yang satu lagi sisi sebelah kan baratnya. Ada jalan itu sebelah sananya. Barat. Sisi kiri sebelah sini. Inilah disebut. Satu sisi kami para Soko Dalam berharap bagi yang suka mencolek-colek, mencuri-curi, sekali-kali kalian jangan menggali-gali cari sesuatu di sini. Taruhannya wangsa dan terah keluarga kalian. Nah, di bawah ini ada area Timbun Tulang. Sekian. Oke, sekian. Tutup ya.
Throwback History of Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita sedang melakukan eksplorasi kembali. Santo Sabah melakukan eksplorasi di area Kampar Muara Takus. Jadi bersama Soko Dalam. Beberapa tahun yang lalu saya lakukan eksplorasi di area candi. Sekarang sudah agak melebar. Nanti insya Allah setiap eksplorasi kita videokan dan kita upload. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subrek, Bhinneka Tunggal Ika. Subrek, share dan komen. Oke, mantap. Pau.